Bagaimana cara membedakan mana suara dorongan Tuhan dan suara hati? Terkadang apa yang kita pikirkan baik ternyata setelah dilaksanakan salah atau gagal. Nah, ini pertanyaan yang kompleks ya. Kita juga mesti agree dulu ya, apa definisi saudara tentang salah atau gagal itu apa maksudnya gitu. Karena kita bisa punya standar kesuksesan yang ternyata berbeda dengan standar kesuksesan Tuhan gitu. Apakah itu selalu lancar di sana gitu ya? Atau apa gitu? Saudara mengukurnya berdasarkan apa? Parameternya apa gitu? Nah, itu kita bisa bicara lagi gitu. Karena orang yang mengikuti pimpinan Tuhan bisa saja di dalam kehidupannya itu penuh dengan struggle. Saya masih ingat itu ya, Pak William Carey kalau saya nggak salah ingat tahunnya ya, itu dia tahun ke-7 ya, saya baru membaptiskan satu orang waktu dia menjadi misionari di India. Apakah dia gagal di dalam 6 tahun pertama? Lalu orang seperti Robert Morrison saya pernah baca ya, waktu dia melayani di China. Sebelum dia melayani di China, orang-orang di Inggris sudah mengingatkan kepada dia, ngapain lu pergi ke sana? Gitu. Kamu mendingan melayani di Inggris saja gitu, kamu bisa melayani banyak ratusan jemaat atau mungkin bahkan ribuan kali ya. Tapi Robert Morrison dia merasa dia terpanggil untuk melayani, untuk menjadi misionaris di China. Terus orang itu sedikit nyinyir gitu, dia bilang, so you think Mr. Morrison, lu pikir lu akan menggoncang gitu ya, the Great Chinese Empire gitu ya. Jawaban Morrison sederhana, oh tidak gitu. Saya nggak berpikir itu, tapi saya expect Tuhan yang akan goncang. Itu jawaban yang sangat-sangat jitu gitu menjawab seperti itu. Ini bukan tentang saya, ini tentang panggilan Tuhan, ini tentang undangan dari Tuhan. Dan betul saja, saya ternyata ini ya, waktu dia melayani di China gitu, again saya bacanya sudah agak lama ya. Mungkin ini Morrison, mungkin misionari yang lain, but anyway, ada satu misionari yang di Cina setelah dia melayani itu, ternyata dia di sana terus mempertobatkan hanya 3 jiwa saja, ya. 1, 2, 3. Apakah itu gagal sih? Jangan-jangan benar dong. Tuh kan benar kan, dulu temannya di Inggris bilang, ngapain lu ke Cina buang-buang berapa belas tahun, berapa puluh tahun, akhirnya cuma dapat 3 jiwa doang yang bertobat. Ini kan pemborosan kali ya. Mestinya kamu tetap stay di Inggris gitu. Tapi saya percaya kalau nggak ada pionir-pionir seperti itu ya, seperti Robert Morrison dan sebagainya. Orang-orang setelah dia seperti Hudson Taylor dan sebagainya yang akan mulai dengan 3 jiwa. Sekali lagi ya, ini jawaban saya pertama. Apa saudara pikir tentang gagal sukses itu maksudnya apa gitu? Itu perlu parameter yang tepat ya, supaya kita nggak menilai dengan salah gitu. Tapi saya jawab juga di dalam pertanyaan sebelumnya, kalau saudara di sini bicara tentang bagaimana saya membedakan suara dorongan Tuhan dan suara hati. Ada baiknya saudara itu konsul dengan yang lain, konfirmasi gitu ya. Itu bijaksana itu diperoleh juga dengan saudara berbicara dengan orang-orang yang saudara tahu dia memiliki hati yang cinta akan Tuhan, orang yang terpandang kebijaksanaannya di dalam Tuhan. Lalu kita bisa tanya mereka, bisa konsul dengan mereka. Karena khawatirnya kalau saudara nggak bicara dengan siapa-siapa, lalu saudara yakin sekali seperti ini ya, saudara tanya di sini. Jangan-jangan itu adalah suara bisikan hati kita sendiri dan tanpa ada pertimbangan kebijaksanaan dan seterusnya. Dan poin yang sangat penting tentu saja juga adalah itu untuk membedakan itu suara hati dari kita sendiri atau itu benar-benar dorongan dari Tuhan ya. Saudara lihat di dalam hal ini ya, itu nggak berbenturan dengan God's revealed will, dengan kehendak Tuhan yang dinyatakan, kehendak moral Allah ya. Tuhan nggak mungkin menggerakkan kita untuk sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Tuhan ya. Atau di dalam bahasa positif ya, conforming dengan kehendak Tuhan yang dinyatakan di dalam Alkitab. Dan memang dengan kehendak Tuhan dinyatakan dalam Alkitab bisa ada diversitas. Lalu bagaimana dengan diversitas? Ini ada 5 pilihan. Yang 5-5-nya itu nggak berbenturan dengan kehendak Tuhan. Dan di situ sudah bergumul, ya. Sudah minta pimpinan Tuhan. Setelah itu pada akhirnya kita harus beriman. Kita nggak bisa di dalam melangkah itu, saudara minta keyakinan 120% sehingga saudara nggak salah sama sekali. Gitu. Tuhan itu juga justru menguji iman kita juga. Apakah kita berani melangkah bersama dengan Tuhan atau tidak. Dan sebab iman kan, saudara nggak sepenuhnya sudah melihat, gitu, nggak 120% yakin. Gitu. Tapi saudara, di dalam keterbatasan saudara mengerti, di dalam ketidakmampuan kita untuk mencerna masa yang akan datang, saudara tetap berani untuk mengambil keputusan dan melangkah bersama dengan Tuhan. Ya, saya pikir di dalam kehidupan seperti ini, kita lebih rileks gitu ya, saudara nggak jadi orang yang nervous, takut sekali ambil keputusan dan seterusnya dan seterusnya.